Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga senantiasa ada dalam kesehatan. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk materi di hari ini insya Allah Bapak akan menjelaskan tentang hukum tajwid. Nah, hukum tajwid yang akan kita pelajari hari ini yaitu hukum nun mati dan tanwin. Nah, baiklah, sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum Bapak memberikan materi, sebelum kalian melihat video materi pembelajaran hari ini, Bapak akan sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran di hari ini. Yang pertama yaitu siswa dapat mengetahui hukum di dalam membaca Al-Quran. Yang kedua, siswa dapat mempraktekkan bacaan Al-Quran yang baik dan benar. Dan yang ketiga, siswa mengetahui hukum nun mati dan tanwin. Baiklah, kita simak video berikut ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, untuk hari ini materi kita yaitu tentang ilmu tajwid, yaitu tentang hukum nun mati dan tanwin. Nah, ini seperti ini ya, nun mati dan tanwin. Tanwin itu adalah tanda baca yang bisa kalian lihat sekarang, yaitu garis dua ya, atau an, in, un, seperti itu. Baiklah, untuk yang pertama yaitu hukum bacaan izhar. Nah, menurut bahasa, izhar artinya jelas. Hukum izhar terjadi jika nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar. Nah, apa saja huruf izhar ini? Nah, inilah hurufnya, yaitu alif, ha, kha, ain, ghin, ha. Nah, ya, hurufnya ada 6. Diingat-ingat, ini adalah rumusnya ya, rumus huruf izhar. Nah, yang pertama dari huruf alif. Nah, ini contohnya. Nah, ini contoh huruf izhar alif. Hasidin iza. Nah, ya, jadi bacanya harus jelas. Hasidin. Nah, di sini hasidin iza. Nah, harus jelas. Oke. Nah, ini cirinya ya. Ciri izhar itu ketika di sini kita lihat ada kasroh tain bertemu huruf alif. Nah, untuk yang kedua, ini contohnya Ghafurun halim. Nah, ini masih huruf izhar ya. Nah, ini ada garisnya. Nah, cirinya yaitu dhammah tain bertemu huruf ha. Nah, ini masih izhar, atau dhammah tanwin ya bertemu huruf ha. Selanjutnya man khaffat. Nah, harus jelas membacanya, man khaffat. Nah, ini cirinya yaitu nun mati bertemu huruf kha. Nah, ya, nun mati bertemu huruf kha. Oke, yang selanjutnya min alaq. Nah, membacanya harus jelas. Nah, ini cirinya yaitu nun mati bertemu huruf ain. Nah, selanjutnya haliman ghafuro. Nah, ini pun sama ya, dibacanya jelas. Nah, cirinya
fathahtain bertemu huruf gin. Nah, ya ini masih izhar. Dan yang terakhir man huwa. Nah, ya. Ini masih huruf izhar. Nah, cirinya nun mati bertemu huruf ha. Nah, ya. Ini adalah tentang izhar. Nah, kalian tinggal ingat-ingat saja tadi rumusnya. Nah, rumusnya yang alif, ha, kha, ain, ghin, ha. Nah, ketika ada nun mati atau tanwin bertemu rumus ini atau huruf izhar ini, ya, nah itu dibacanya harus jelas atau izhar. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua ada idgham. Nah, menurut bahasa idgham artinya memasukkan. Nah, idgham terbagi menjadi dua. Yang pertama idgham bigunah. Nah, artinya yaitu memasukkan dengan mendengung. Yang kedua ada idgham bilagunah. Nah, memasukkan dengan tidak dengung. Nah, hukum idgham terjadi jika nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham. Nah, baiklah kita bahas satu persatu. Yang pertama idgham bigunah. Nah, huruf idgham bigunah ada 4 dan bisa disingkat nih ya. Rumusnya adalah yanmu. Apa saja itu yanmu? Yang pertama ya, nun, mim, dan waw. Jadi yanmu, ya, nun, mim, waw. Oke. Nah, ini contohnya famay ya'mal. Nah, dimasukkan ya, nun mati masuk ke dalam huruf ya. Famay ya'mal dan ditahan terlebih dahulu ya. Ditahan 2 ketukan. Oke. Nah, ciri idgham bigunah yang tadi kita baca yaitu nun mati bertemu huruf ya. Nah, yang kedua innafa'at. Nah, ini pun sama ya, huruf idgham bigunah yaitu cirinya nun mati bertemu huruf nun. Oke, selanjutnya mimma'i. Nah, ini pun sama ya, cirinya nun mati bertemu huruf mim. Nah, selanjutnya miwali. Nah, ya. Ini pun masih huruf idgham bigunah, nun mati bertemu huruf waw. Nah, ingat-ingat tadi kan apabila ada nun mati atau tanwin menghadapi huruf salah satu huruf idgham bigunah, maka dibacanya memasukkan atau dimasukkan dengan ditahan dulu 2 harkat ya. Oke, selanjutnya idgham bilagunah. Nah, huruf idgham bilagunah ada 2 yaitu lam dan ro atau la ro ya. Nah, ini ingat-ingat idgham bilagunah ada 2, lam sama ro. Nah, ini contohnya masih tetap tadi ditahan miladunka. Nah, miladunka, miladunka. Nah, itu ya, jadi dimasukkan. Nah, ini cirinya yaitu nun mati bertemu huruf lam. Nah, selanjutnya mirrabbikum. Nah, ini pun sama masih idgham bilagunah. Cirinya yaitu nun mati bertemu huruf ro. Nah, ya. Itulah tentang idgham. Pertama ada idgham bigunah dan idgham bilagunah. Ya. Nah, silahkan diingat-ingat ya, agar kalian hafal dan ketika kalian membaca Al-Qur'an tidak salah membacanya. Nah, baiklah, selanjutnya yang ketiga yaitu hukum bacaan iklab. Nah, menurut bahasa iklab artinya melebur atau dilebur. Nah, hukum iklab terjadi jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Nah, maksudnya dilebur di sini yaitu dalam segi membacanya ya. Nah, Bapak kasih contoh. Nih. Ini kan harusnya membacanya atau bacanya yun bitu ya. Nah, namun karena di sini nun mati bertemu huruf ba, berarti kalian harus dileburkan atau dirubah ya. Seperti ini contoh. Yum bitu. Nah, yum bitu. Biasanya kalau di Al-Qur'an itu di atas huruf ba-nya ada huruf mim kecil. Nah,
Ini iklab ya, dileburkan atau sedikit dirubah ada mim. Nah, yumbitu seperti itu. Nah, ini cirinya yaitu nun mati bertemu huruf ba. Selanjutnya ada lagi nih. Ya, ini cara membacanya seperti tadi juga, ada mim kecil. Nah, fambiz. Nah, ya. Jadi memang tulisannya fanbid. Nah, fanbiz. Nah, namun di sini ya, karena ini huruf iklab jadi melebur. Jadi fambiz. Nah, seperti itu. Nah, cirinya yaitu nun mati bertemu huruf ba masih ya. Nah, dan yang terakhir yaitu ini ya bacaannya ambiya. Nah, ya sekali lagi ambiya. Nah, pengertiannya yaitu nun mati bertemu huruf ba. Nah, anak-anakku sekalian, hukum nun mati dan tanwin itu sebetulnya ada 4 ya. Yang kita bahas hari ini 3 dulu ya. Ada izhar, idgham, dan iklab. Ada satu lagi, nah yaitu ikhfa. Nah, cuman nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas huruf ikhfa. Namun yang kita pelajari hari ini 3 dulu saja ya. Nah, semoga kalian bisa memahaminya ya, dan apabila masih kurang jelas silahkan nanti kalian tanyakan ke Bapak. Terima kasih. Nah, bagaimana anak-anak, sudah disimak videonya? Nah, itu yang kalian lihat adalah hukum nun mati dan tanwin. Nah, kalian ingat-ingat ya, yang kita pelajari hari ini yaitu 3 dulu ya. Hukum nun mati dan tanwin tadi, yang pertama izhar ya, kedua idgham, dan ketiga iklab. Nah, sebetulnya ada 4 ya, yang satu lagi ikhfa. Namun kita pelajari 3 terlebih dahulu ya. Nah, itu untuk selanjutnya kalian nanti kerjakan tugas yang Bapak berikan ya. Nah, di buku paket nanti kalian kerjakan, dan juga jangan lupa didokumentasikan. Nah, mungkin itu saja barangkali ya yang dapat Bapak sampaikan. Semoga apa yang kalian simak tadi mengerti kalian ya, dan juga mohon bantuannya ya, kalian nanti minta bantuan kepada orang tua kalian untuk menjelaskan juga ya sedikit tentang hukum nun mati dan tanwin ya. Nah, itu saja barangkali, semoga ada guna dan manfaatnya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan juga doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, berbanyak maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.